Sahabat misioner yang Tuhan Yesus cintai, berjumpa kembali dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024, merupakan pekan biasa ke-29. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu untuk hari yang baru ini. Boleh kami terima saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, kami hendak duduk diam, meresapkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam tugas dan perutusan kami sepanjang hari ini. Ajarilah dan mampukanlah kami senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan-Mu untuk menjemput kami. Tolonglah agar kami semakin teguh dalam iman dan kasih kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, kata berbahagialah selalu membawakan arti menyenangkan bagi orang yang mendengarkan. Berbahagia juga seakan-akan merupakan tujuan hidup atau yang dicita-citakan oleh semua orang. Masing-masing orang memiliki rasa berbahagia yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan hidup mereka. Hari ini kita membaca dari firman Tuhan. Konotasi atau makna dari kata berbahagia yang sungguh-sungguhnya. Bagaimanakah hal tersebut? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa bila seorang hamba yang selalu siap sedia, berjaga-jaga dan siap menyongsong tuannya tiba, jam berapapun itu, dan pada saat tuannya dari hamba itu tiba, maka sang hamba siap untuk melayani. Itulah kebahagiaan yang sejati. Pinggang terikat dan pelita menyala melambangkan kesiapan seorang hamba untuk melakukan tugasnya. Tengah malam atau dini hari menunjukkan waktu yang belum ada kepastian dan juga menunjukkan waktu yang sangat kritis. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita bisa bersikap seperti hamba dari Tuhan tersebut? Selalu siap sedia dan berjaga-jaga apapun keadaan kita, bersedia mengorbankan waktu, tenaga maupun pikiran untuk memperhatikan orang lain dan yang ada di sekitar kita dan membutuhkan bantuan kita, bersedia terlibat dalam pelayanan di gereja dengan sungguh-sungguh karena dorongan dari dalam hati kita dan bukan karena ikut-ikutan teman saja. Ataukah kita memilih berbagai kesibukan di luar justru agar banyak alasan tidak terlibat dalam pelayanan di gereja? Jawabannya ada dalam pada diri kita masing-masing. Bila saat ini kita masih belum memahami panggilan dan perutusan Tuhan bagi kita, mari kita bertanya dalam doa dan pengerenungan kita, agar Roh Kudus menuntun dan menunjukkan kepada kita. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah.
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkanlah diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, dan juga semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.